Saya Melinda Deanida Pamerang dengan NIM 142251245 dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi A Borderless World atau dunia tanpa batas yang terdiri atas globalisasi juga mengembangkan pola pikir global. Saat ini dunia bisnis tidak lagi dibatasi oleh wilayah negara. Perusahaan dapat beroperasi, menjual produk, mencari bahan baku, dan juga mempekerjakan tenaga kerja dari berbagai negara. Inilah yang disebut sebagai dunia tanpa batas atau Borderless World. Hal ini berkaitan dengan globalisasi yang adalah proses meningkatnya keterkaitan dan integrasi ekonomi, sosial, budaya, bisnis, hingga populasi. Globalisasi mentransformasi bisnis dengan memungkinkan akses ke sumber daya dan pasar global, mengembangkan pola pikir global membutuhkan pengembangan kecerdasan budaya, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan untuk beroperasi di berbagai konteks internasional yang beragam. Aspek-aspek penentu dari dunia tanpa batas antara lain, globalisasi mengurangi hambatan perdagangan tradisional, memungkinkan aliran modal, tenaga kerja, dan juga teknologi lintas batas yang lancar, sehingga perusahaan dapat beroperasi lintas negara. Selain itu, perkembangan teknologi dan revolusi informasi, termasuk internet, telekomunikasi, dan transportasi canggih telah meruntuhkan batas geografis, serta adanya gagasan, praktik, dan teknologi dibagikan dengan cepat yang mengarah pada budaya global yang lebih saling terhubung, namun terkadang homogen. Hal ini tentu membawa dampak bagi organisasi, yakni perusahaan jadi memiliki peluang pasar yang lebih luas, persaingan menjadi lebih ketat karena pesaing datang dari seluruh dunia, manajer harus memahami perbedaan budaya, hukum, dan sistem ekonomi tiap negara, serta globalisasi menciptakan peluang besar, tetapi juga tantangan seperti perbedaan nilai budaya, kebijakan pemerintah, perubahan iklim, pandemi global, serta risiko ekonomi dan juga politik. Nah, agar berhasil dalam lingkungan global, manajer tentu perlu memiliki global mindset atau pola pikir global yang merujuk pada kemampuan untuk melihat bisnis dari perspektif global, bukan hanya lokal, memahami dan menghargai perbedaan budaya, serta mampu bekerja secara efektif dengan orang dari berbagai negara. 3 komponen utama dari global mindset sendiri, yakni yang pertama ada intellectual capital atau modal intelektual yang merujuk pada pengetahuan tentang bisnis global, ekonomi internasional, dan tren dunia. Yang kedua ada psychological capital atau modal psikologis yang terkait dengan sikap terbuka, rasa ingin tahu, percaya diri, dan kesiapan menghadapi lingkungan baru, serta social capital atau modal sosial, yaitu kemampuan membangun hubungan dan jaringan kerja dengan orang dari berbagai budaya dan negara. Jadi, manfaat dari pola pikir global ini sendiri dapat dicapai dengan beberapa cara, antara lain mampu secara aktif mencari sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang kita sendiri. Yang kedua, mampu menganalisis tentang bagaimana peristiwa lokal, kota, dan nasional terhubung dengan konteks internasional. Dan yang terakhir, mampu dan mau berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk memahami pengalaman mereka dan jika memungkinkan, mampu juga mempelajari bahasa atau budaya baru. The Changing International Landscape. Perubahan landscape bisnis internasional sendiri menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi global nggak lagi didominasi oleh negara barat. Seperti contoh negara Cina. Cina sendiri berkembang sebagai pusat manufaktur global dengan kapasitas produksi yang besar dan dukungan kebijakan pemerintah yang kuat. Negara ini unggul dalam efisiensi dan skala produksi. Lalu yang kedua di sini ada India. India dikenal sebagai kekuatan di sektor jasa dan teknologi informasi, didukung oleh tenaga kerja terdidik dan kemampuan bahasa Inggris yang baik. India menjadi pusat outsourcing dunia. Lalu yang ketiga di sini ada Brazil. Brazil sendiri merupakan ekonomi terbesar di Amerika Latin dengan sumber daya alam melimpah dan pasar domestik yang luas, meskipun masih menghadapi tantangan regulasi dan stabilitas ekonomi. Perkenalkan, nama saya Mariudit Prasetya dengan NIM 142251242. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu multinational corporations, globalization backlash, dan bottom of the pyramid. Nah, multinational corporations ini merupakan perusahaan besar yang beroperasi di berbagai negara yang dikelola sebagai sistem terintegrasi global dengan otoritas manajemen pusat yang mengendalikan keputusan strategis. Nah, lebih dari sepertiga penjualan MNCs ini berasal dari luar negeri yang memungkinkan untuk mentransfer modal, teknologi, dan sumber daya antar afiliasi untuk efisiensi maksimal. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu globalization backlash. Jadi, globalization backlash ini merujuk pada reaksi negatif terhadap globalisasi, termasuk kekhawatiran hilangnya pekerjaan akibat perdagangan bebas, kemudian kerusakan lingkungan, dan hilangnya identitas budaya.
Di sini, Duff menekankan bahwa manajer MNCs harus merespon kritik ini dengan praktik tanggung jawab sosial seperti menjaga lapangan kerja lokal dan mengurangi dampak lingkungan. Sehingga ini membantu untuk mengurangi konflik dan membangun kepercayaan masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bottom of the pyramid. Jadi, ini merupakan konsep di mana MNCs ini menargetkan lebih dari 4 miliar orang di lapisan ekonomi bawah dunia, sehingga pasar potensial untuk profit sambil mengatasi kemiskinan yang ada. Nah, pendekatan ini mengubah pasar miskin menjadi peluang bisnis inovatif yang bukan sekedar bantuan sosial melalui produk murah dan berkelanjutan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya I Gusti Ngurah Putu Resta Mertaputra dengan NIM 142251282. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana merek raksasa seperti McDonald atau KFC bisa mempunyai cabang di hampir seluruh bagian dunia? Hari ini saya akan membahas rahasia di balik itu, yaitu strategi perusahaan dalam memulai bisnis secara internasional. Sebelum kita bahas caranya, kita harus tahu dulu alasannya. Kenapa sih perusahaan mau repot-repot ekspansi ke luar negeri? Jawabannya sebenarnya sederhana. Pertama, mereka mencari sumber daya yang lebih murah, seperti bahan baku atau tenaga kerja. Kedua, mereka ingin mencari pasar baru yang lebih luas untuk menjual produk mereka. Nah, untuk menembus pasar asing ini, perusahaan punya beberapa pilihan strategi. Ibarat kita sedang menaiki tangga, mari kita mulai bahas dari anak tangga yang paling bawah sampai yang paling murah, dan minim resiko sampai ke puncak yang paling mahal. Tapi, memberikan kontrol penuh. Di anak tangga pertama ada ekspor. Ini cara yang paling gampang. Perusahaan memproduksi barang di negara asalnya, lalu sekedar mengirimnya dan menjualnya ke negara lain. Resikonya sangat kecil karena mereka tidak perlu membangun pabrik di luar negeri. Di samping itu, ada juga alih daya global atau global outsourcing. Kalau ini fokusnya ke efisiensi. Perusahaan memindahkan sebagian pekerjaannya seperti call center atau pabrik perakitan ke negara yang biayanya tenaganya lebih jauh murah. Kita naik ke anak tangga berikutnya, yaitu lisensi. Di sini, perusahaan mengizinkan perusahaan di negara lain untuk memakai teknologi, hak paten, atau merek dagangnya. Modalnya kecil, tapi kelemahannya perusahaan produk induk jadi tidak punya kendali penuh atas bisnis tersebut di sana. Bentuk yang lebih terstruktur dari lisensi ini adalah waralaba atau franchising. Bayangkan saja KFC. Perusahaan memberikan paket komplit ke mitra luar negeri, mulai dari resep, peralatan, sampai standar pelayanannya, supaya rasa ayam tetap sama di seluruh dunia. Sekarang kita masuk ke ranah investasi yang butuh modal lebih besar. Ada yang namanya usaha patungan atau joint venture. Sederhananya, perusahaan ini patungan modal dan berbagi resiko dengan perusahaan lokal di negara tujuan untuk membuat produk bersama. Kalau ingin kontrol yang lebih dominan, perusahaan bisa melakukan akuisisi, yaitu langsung membeli perusahaan lokal yang sudah beroperasi di sana. Keuntungannya sangat besar. Perusahaan induk langsung mendapatkan tim dan manajer lokal yang sudah sangat paham dengan pasar dan budaya setempat. Dan akhirnya di puncak tangga, strategi yang paling mahal dan paling berisiko adalah greenfield venture. Di sini, perusahaan benar-benar membangun semuanya dari nol di negara asing. Beli tanah sendiri, bangun pabrik baru, dan merekrut karyawan dari awal. Meskipun risikonya raksasa, keuntungannya adalah perusahaan memiliki kontrol 100% dan bisa mendesain semuanya murni sesuai standar mereka sendiri. Jadi, beginilah kira-kira 7 cara perusahaan menaklukkan pasar global, mulai dari sekedar ekspor yang simple, sampai membangun pabrik sendiri dari tanah kosong. Semuanya kembali pada seberapa besar modal yang dimiliki dan seberapa berani perusahaan tersebut mengambil resiko. The international business environment, economic environment yang berisi economic development dan juga economic interdependence. Nah, bisnis internasional itu tantangannya beda sama bisnis domestik. Bukan cuma soal cuan, tapi soal adaptasi juga. Di sini ada beberapa hal yang akan saya angkat mengenai international business environment. Ya, yang pertama, ada soal memahami budaya. Jangan sampai perusahaan lain mengalami apa yang dialami oleh McDonald's dan IKEA yang sempat terpeleset akibat gagal memahami
budaya, dan bahasa lokal. Jadi setiap negara itu memiliki aturan main dan juga regulasinya masing-masing. Yang kedua, soal bagaimana memahami kondisi ekonomi suatu negara yang dituju. Jadi, infrastruktur negara maju dan negara berkembang itu beda jauh. Perusahaan tapi diharuskan untuk mengecek bagaimana daya saing suatu negara yang dituju pada Global Competitiveness Report agar mereka tidak mengalami kesulitan saat beradaptasi. Nah, yang ketiga itu efek domino. Jika suatu negara mengalami krisis, maka bisnis di belahan dunia lain akan terganggu akibat krisis yang dialami negara tersebut. Jadi intinya, main di luar negeri itu bukan cuma soal bagaimana kesiapan menerima enaknya aja, tapi bagaimana mereka harus memahami suatu budaya, ekonomi, lingkungan, dan juga politik suatu negara agar mereka bisa beradaptasi dan bisa mempercepat ekspansi dan menjadi perusahaan yang sangat bagus. Legal political environment and social cultural environment. Lingkungan hukum, politik, dan budaya itu sangat mempengaruhi keberhasilan bisnis internasional. Nah, di sini saya akan membahas tentang legal political environment. Jadi, setiap negara itu memiliki sistem hukum dan regulasi berbeda terkait pajak, tenaga kerja, dan investasi. Stabilitas politik dan kebijakan pemerintah dapat mendukung atau justru menghambat bisnis. Kesalahan memahami aturan dapat menimbulkan resiko hukum dan kerugian finansial. Lalu yang kedua di sini ada social cultural environment. Di sini, nilai sosial itu berbeda di setiap negara. Misalnya, ada yang negaranya individualisme dan ada juga yang kolektivisme. Cara setiap negara untuk berkomunikasi juga berbeda-beda. Ada yang langsung dan ada juga yang nggak langsung. Pemahaman budaya yang baik membantu membangun hubungan bisnis yang lebih efektif. Nah, halo semua, kali ini kita akan membahas bagaimana aliansi perdagangan regional ini mengubah wajah bisnis global. Mulai dari yang klasik yuk. Yang pertama itu adalah GATT atau GATT dan WTO. Bayangkan, GATT lahir pada tahun 1947, lalu berevolusi menjadi WTO pada tahun 1995. Lewat perputaran Uruguay, hasilnya tarif dagang turun 30% dan mereka atur 400 isu perdagangan untuk 164 anggota data sampai 2016. WTO tugasnya memantau perdagangan dunia, tegakkan aturan, serta selesaikan sengketa. Intinya dorong liberasi barang. Nah, jasa sampai teknologi. Keren kan? Nah, sekarang kita lanjut ke Uni Eropa atau Europe. Ini dimulai pada tahun 1957. Sekarang 27 negara anggotanya. Tujuannya ciptakan pasar tunggal di mana orang, barang, dan jasa bebas bergerak. Bahkan 19 negara pakai euro sebagai mata uang. Nah, ekspansi besar-besaran pada tahun 2004 ditambah 10 negara Eropa Timur. Tapi tantangannya sangat nyata. Brexit di 2020 bikin Inggris cabut, plus krisis utang di Yunani dan teman-temannya. Akibatnya muncul ketidakpastian ekonomi dan gelombang nasionalisme. Nah, yang terakhir adalah USMCA, pengganti NAFTA, lahir pada tahun 1994 antar AS, Kanada, Meksiko, tingkatkan perdagangan capai 1,2 triliun per tahun, plus dorong ekspor dan investasi. Tapi dikritik karena jobs AS itu banyak yang hilang. Makanya USMCA versi baru di 2020 revisi itu semua. Aturan ketat soal ketenagakerjaan, lingkungan, e-commerce, dan industri otomotif lebih adil dan modern. Sekian dari saya. Nah, ada nggak sih case yang sangat berkesinambungan dengan materi Managing in a Global Environment? Nah, ada banget nih. Jadi, saya akan menjelaskan tentang case McDonald. McDonald sendiri merupakan perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara dengan latar belakang budaya, hukum, dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Meskipun memiliki standar global yang kuat, McDonald nggak nerapin strategi yang sepenuhnya seragam.
Seperti contoh, di India misalnya, McDonald gak menjual daging sapi karena mempertimbangkan nilai agama dan budaya di negara India. Di negara lain, menu dan strategi pemasaran juga disesuaikan dengan selera lokal. Untuk memperluas pasar internasional, McDonald menggunakan sistem franchise yang melibatkan mitra lokal agar lebih memahami kondisi pasar dan regulasi setempat. Jadi, case ini membahas tentang apa sih? Case ini membahas yang pertama, ada globalization and borderless world, yang dimana perusahaan dapat beroperasi dengan standar global, namun dapat mengakses lintas negara. Yang kedua, ada multinational corporations dengan contoh McDonald's sebagai perusahaan global dengan jaringan yang luas. Yang ketiga, entering international markets dengan contoh strategi franchise yang dapat digunakan untuk memperluas pasar di pasar dunia. Yang keempat, ada legal political environment yang dimana setiap perusahaan harus mengikuti regulasi dan kebijakan di setiap negara yang mereka tempati. Yang kelima, ada socio-cultural environment yang dimana perusahaan harus menyesuaikan produk dan strategi dengan mengikuti nilai lokal serta budaya di tempat tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan pertanyaan case nomor 1 tentang mengapa McDonald's perlu menyesuaikan produknya di setiap negara. Hal ini karena setiap negara jelas memiliki perbedaan budaya, selera, agama, dan kebiasaan konsumsi. Jika tidak menyesuaikan diri, produk mereka bisa kurang diminati bahkan ditolak pasar. Lebih spesifiknya, yang pertama adanya perbedaan budaya dan selera makanan, di mana setiap negara tentu memiliki cita rasa khas dan seleranya masing-masing. Di India, banyak masyarakat tidak mengonsumsi daging sapi sehingga McDonald's menjual McAltiki yang berbasis kentang. Di Jepang ada teriyaki burger yang sesuai dengan selera manis gurih masyarakat Jepang. Artinya, adaptasi rasa membantu produk lebih mudah diterima konsumen lokal. Yang kedua terkait faktor agama dan nilai sosial, yang dimana di beberapa negara mayoritas muslim seperti Indonesia dan Malaysia misalnya, makanan harus bersertifikat halal. Di India, sebagian besar masyarakat Hindu menghindari daging sapi. Jika McDonald's tidak menyesuaikan dengan aturan agama dan nilai sosial, mereka bisa kehilangan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga adalah adanya persaingan dengan makanan lokal, di mana setiap negara tentu mempunyai makanan khasnya, sehingga agar tidak kalah saing, McDonald's sering memasukkan unsur lokal dalam menunya, seperti menyediakan menu nasi di Indonesia hingga menu bercita rasa Timur Tengah seperti McArabia yang membuat merek global terasa lebih dekat dengan konsumen lokal. Dan yang terakhir adanya penerapan strategi globalisasi atau global plus lokal, di mana McDonald's tetap membawa identitas globalnya tetapi juga menyesuaikan dengan pasar lokal. Dengan cara ini mereka bisa tetap dikenal sebagai merek internasional sekaligus relevan dengan budaya setempat. Untuk pertanyaan nomor 2, strategi apa sih yang digunakan oleh McDonald's untuk memasuki pasar global? Jawabannya adalah strategi waralaba yang dikenal dengan franchise. Strategi ini memungkinkan untuk ekspansi lebih cepat dengan dukungan dari mitra lokal yang memahami kondisi hukum dan juga pasar setempat. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apa pelajaran manajerial yang didapat dari kasus ini? Pelajaran yang didapat dari kasus ini adalah perusahaan global itu harus memiliki global mindset, tetapi harus fleksibel juga terhadap lingkungan, politik, budaya, dan juga nilai-nilai lokal. Standar global itu penting, tapi adaptasi lokal itu yang menentukan keberhasilan. Sekian untuk jawaban nomor 3. Oke.